Halo, selamat malam pemirsa. Ratusan sopir truk di Jawa Tengah melakukan aksi pemblokiran ruas Jalan Semarang, Solo, Jawa Tengah. Mereka protes atas kebijakan pemerintah tentang zero over dimension overload. Akibatnya arus lalu lintas lumpuh total. Bersama saya Cika Multazam, inilah iNews Malam selengkapnya. Ratusan sopir truk menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade ruas jalan penghubung antar kota Semarang dengan Solo, tepatnya di depan Terminal Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dampak dari aksi ini pun arus lalu lintas lumpuh total. Para peserta aksi yang tergabung dalam sopir logistik Salatiga Raya menuntut sejumlah poin. Aksi ini adalah luapan mereka tentang kebijakan pemerintah mengenai Zero Over Dimension Overload atau ODOL di tahun 2025. Menuntut agar DPR membuat rancangan undang-undang yang membuat payung hukum untuk teman-teman kami bekerja. Karena kami merasa selama ini para sopir hak konstitusinya diabaikan oleh negara dan hak konstitusi kita tidak dilindungi. Masa mendesak agar pemerintah membuat perundang-undangan yang tidak merugikan kaum kecil seperti sopir dan perusahaan UMKM. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah mobil ambulans dirusak massa sopir truk demo menolak aturan Zero Over Dimension Overload atau ODOL di Karanganyar, Jawa Tengah. Sebuah ambulans menjadi bulan-bulanan massa saat akan menjemput pasien yang saat itu harus menerobos kerumunan massa aksi sopir truk yang tengah menggelar aksi di Karanganyar, Jawa Tengah yang viral di media sosial. Saat kejadian, ambulans sedang menuju Sragen untuk menjemput pasien terjebak di tengah massa demonstran dan mendapat perlakuan kasar serta kericuhan pun terjadi. Dua orang di dalam ambulans menderita atau mengalami intimidasi saat melewati lokasi kerumunan. Ambulans sempat diarahkan mencari jalan alternatif dan telah dibukakan jalan oleh petugas, namun kembali dicegat massa yang menuduh kendaraan itu kosong. Beruntung insiden ini telah diselesaikan secara musyawarah, sedangkan kerusakan ambulans akan diganti pihak komunitas sopir truk yang terlibat. Demo ricuh tuntut penutupan tambang ilegal, masa bentrok dengan polisi di Nrekang, Sulawesi Selatan. Kericuhan terjadi saat unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Nrekang, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut penutupan tambang galian C yang dianggap ilegal. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa melakukan orasi. Massa yang hendak membakar ban dihalau pihak keamanan, sehingga keributan dan baku hantam tak terhindarkan. Akibatnya satu orang pengunjuk rasa mengalami luka, sementara beberapa lainnya terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Massa mendesak DPRD untuk mengawasi pengolahan sampah dan alih fungsi lahan akibat aktivitas tambang yang dianggap ilegal. Kericuhan ini mereda usai salah satu pimpinan DPRD menemui para pengunjuk rasa. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, sebuah kecelakaan melibatkan truk dan KRL di jalur antara stasiun Tangerang dan Batu Ceper. Perjalanan KRL pun sempat terganggu hingga menyebabkan penumpukan penumpang. Sebuah kecelakaan melibatkan truk dan rangkaian kereta komuter lain atau KRL yang tengah melaju dari stasiun Tangerang menuju stasiun Duri pada Jumat pagi. Insiden tersebut terjadi di jalur antara stasiun Tangerang dan Batu Ceper. Truk pun sempat terpental menabrak sebuah mobil dan juga mengenai 2 unit sepeda motor yang berada di sekitar lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, terjadi kerusakan pada kereta dan sejumlah orang terluka.
Tampak bagian depan KRL atau kabin masinis mengalami kerusakan. Pintu depan masinis juga terlihat hampir copot. Yang keluar dulu coba. Perjalanan KRL pun sempat terganggu selama proses evakuasi dan penanganan oleh petugas. Hal ini juga menyebabkan penumpukan penumpang di stasiun Tangerang. Selama proses penanganan, KAI Komuter memberlakukan rekayasa perjalanan. Kereta dari arah Duri hanya melayani sampai stasiun Batu Ceper, sementara lintasan menuju stasiun Tangerang untuk sementara tidak dilalui. Diketahui proses evakuasi kereta dan truk kini telah selesai dilakukan. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Satu unit truk pasir menabrak halte Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Petugas mengevakuasi truk menggunakan derek. Lurus. Lagi. Op. Kerja bakti nih, kayak zaman Jepang. Kerja keras. Petugas mengevakuasi truk yang menabrak halte Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Proses evakuasi ini sempat membuat ruas jalan ini macet panjang. Truk dievakuasi menggunakan truk derek Ditlantas Polda Metro Jaya. Usai dievakuasi, arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto berangsur lancar. Sebelumnya, truk pengangkut pasir ini mengalami kecelakaan dan menabrak halte Transjakarta pada Jumat pagi. Truk hilang kendali dan menabrak halte Transjakarta di samping gerbang tol Semanggi 2. Akibatnya, pembatas jalur Transjakarta hancur dan beberapa materialnya berserakan ke tengah jalan raya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ibunda Siska Paramita Rusdi, korban mutilasi yang menderita penyakit jantung, dinyatakan meninggal dunia. Korban kaget sang pembunuh adalah calon suami anaknya sendiri yang selama ini mendampinginya melapor ke pihak kepolisian. Feni, ibu Siska Paramita Rusdi, dinyatakan meninggal dunia setelah pelaku mutilasi Wanda diketahui sudah ditangkap. Pasalnya, Wanda merupakan calon suami anaknya yang diketahui juga sebagai pelaku pembunuh anaknya yang hilang pada tanggal 12 Januari 2024 lalu. Berdasarkan keterangan kakak dan tante dari korban Siska, selama ini Wanda lah yang ikut mencari dan melapor ke pihak kepolisian. Selain itu, pelaku juga sering membantu sehingga tidak sedikit pun kecurigaan mereka pelaku pembunuhan Siska adalah Wanda. Dengan ditangkapnya Wanda, keluarga berharap ia dihukum mati karena akibat hilangnya Siska ini, ibu dan ayah mereka juga meninggal dunia. Soalnya kan karena ekonomi juga kan bang, nggak apa-apa selesai kuliah dulu tanggung. Ya selesai kuliah, taunya sebelum selesai kuliah Cika hilang. Kayak ibu tuh kayak udah anggap anak sendiri. Wanda tuh kan kayak rasa kehilangannya kayak keluarga sendiri, kayak main ke rumah, ngasih THR apapun, pokoknya perhatian nih Wanda. Perhatian luar biasa gitu, kayak sampai kami tuh nggak nyangka kalau dia tuh yang jadi keluarga Cika nggak nyangka ya pelakunya Wanda. Otomatis ibu shock lah, orang yang dipercaya udah dianggap anak sendiri membunuh anak sendiri gitu. Berkhianat gitu ya. Berkhianat. Almarhumah Feni telah dikebumikan Rabu malam. Sementara keluarga masih menunggu jenazah atau kerangka mayat Siska yang masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan mutilasi terhadap seorang mahasiswi di Padang Pariaman ternyata juga membunuh 2 mahasiswi lainnya yang dilaporkan hilang pada tahun lalu. Kedua jasad mahasiswi ini ditemukan berupa tulang belulang di sumur tua di belakang rumah pelaku.
Tak ada yang menyangka Satria Juhanda alias Wanda yang merupakan mahasiswa ternyata pembunuh berdarah dingin. Terungkap pelaku pembunuhan mutilasi terhadap Setia Ananda ini juga membunuh 2 mahasiswi lainnya, Adek Gustiana alias Dede dan Cika, tahun lalu. Polisi menemukan jasad Dede dan Cika berupa tulang belulang setelah menggali sumur tua di belakang rumah pelaku. Dari rumah pelaku, polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korbannya. Ya memang benar dari hasil pengembangan kami ada menemukan dugaan tindak pidana lainnya. Kemudian kami juga menemukan tulang belulang yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Keadaan ditemukan tulang belulang itu masih utuh atau sudah tercerai berai atau gimana? Kalau pada saat kami temukan keadaannya sudah tidak utuh lagi, maksudnya tidak bisa di tempat yang sama. Tidak satu tempat yang sama. Ya. Jumlahnya itu ada 2 orang atau bagaimana? Berdasarkan temuan 2 orang jumlahnya itu berkemungkinan jumlahnya ada 2 orang. Terungkapnya pembunuhan Dede dan Cika dilaporkan hilang 1,5 tahun lalu membuat keluarga terkejut. Lantaran pelaku ikut saat pencarian korban dan bahkan sering menghubungi keluarga untuk menanyakan keberadaan korban. Keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman berat. Cepatnya lah. pelaku sendiri ya Pak, dihukum seberat-beratnya. Harus hukum seberat-beratnya. Kalau dapat saya untuk eksekusi sendiri. Mau dihukum saya siap. Wanda kini jadi pelaku 3 kasus pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan terhadap Setia Adinda tergolong sadis. Pelaku memutilasi tubuh korban dan potongan tubuhnya ditemukan di sejumlah lokasi berbeda. Identitas pembunuhan mutilasi terungkap dikenali dari cincin plastik di jari manisnya yang dirajut khusus oleh teman korban dan selalu dipakai sehari-hari. Pembunuhan dipicu sakit hati korban tidak membayar utang sebesar 3 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Haifa, kota pelabuhan terbesar di Israel, porak-poranda dibombardir rudal balistik Iran. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Malam.